Pak, stop. Aduh, Bapak nggak bisa seenaknya buang puing-puing ini di halaman rumah saya. Saya dapat pesanan atas nama Riri dan alamatnya benar di sini, Mbak. Ini rumah Riri kan? Tapi saya nggak pernah pesan apapun loh, Pak. Wah, kayaknya ada yang ngerjain saya deh. Bapak. Maaf, Mbak. Saya cuma jalanin tugas. Duh, Pak, udah kan saya udah bilang, saya nggak pesan apapun. Oke, Mbak. Saya akan berhenti. Tapi Mbak yang bayar ini semua. Bayar. Ini bonnya. Ya udah, tunggu sebentar ya. Pak, ini uangnya ya. Ini puing-puingnya tolong dibawa lagi aja ya, Pak. Maaf, Mbak. Saya nggak bisa. Saya ada kerjaan lagi. Loh, Pak, kok gitu? Kan saya udah bayar. Bapak bawa lagi dong, Pak. Bapak bawa lagi nih puing-puingnya, gimana tinggal di sini? Pak, jangan pergi gitu aja dong, Pak. Ini dibawa lagi, Pak. Pak, ini gimana puing-puingnya? Mbak, aduh. Tika. Widih, banyak banget puingnya. Mau renov rumah ya, Mbak? Banyak duitnya nih. Kamu ya yang pesan puing-puing atas nama Mbak? Mbak nuduh aku? Emang ada buktinya, Mbak? Mbak jangan asal fitnah deh. Aku tuh nggak fitnah kamu. Aku cuma nanya. Alasan. Astagfirullah. Ya Allah, besarkan hati hamba. Tapi Mbak tahu nggak, kira-kira siapa yang melakukan teror itu kepada kamu? Saya sih curiga sama Tika, Mbak. Tapi di sini saya nggak punya bukti yang cukup kuat. Jadi saya nggak bisa seenaknya negor dia. Karena takut jatuhnya kan fitnah, Mbak. Iya sih Mbak. Tapi setelah kejadian pembuangan puing itu sama sampah, apakah masih ada teror selanjutnya, Mbak? Syukurnya sih enggak ya, Mbak. Tapi di sini kelakuan Tika tuh makin menjadi, Mbak. Saya nggak bisa nahan emosi saya, Mbak. Saya nggak bisa nahan kesabaran saya, Mbak. Perlakuan adik angkat saya itu udah benar-benar keterlaluan. Mbak, ini pesanannya. Sambalnya udah saya pisah ya. Kasih ya, Mbak. Iya, sama-sama. Alhamdulillah. Belum malam dagangannya udah habis. Tika, kamu ngapain sih nyelonong kayak gitu? Kamu mau makan? Tapi udah habis lauknya. Mbak masakin mie mau? Enggak, aku nggak mau makan. Aku mau ngambil uang, Mbak. Uang? Uang apa? Ya uang hasil dagangan Mbak hari ini lah. Uang hasil dagangan Mbak. Kamu lagi butuh uang. Mbak, warung Mbak ini kan modalnya dari Bapak. Jadi aku berhak dong dapat penghasilan dari warung ini. Makanya aku mau ngambil uang, Mbak. Tika. Uang modal warung ini udah Mbak balikin ke Bapak dari kapan tahu. Uangnya kan juga udah dipakai sama Bapak buat nambahin biaya pernikahan kamu sama Wahyu. Kamu lupa? Tika, balikin uang Mbak. Tika. Balikin. Apa sih? Kamu itu ya nggak berhak atas uang ini. Ini tuh hasil kerja keras Mbak, Tika. Sama kayak Mbak dong, gak berhak tinggal di rumah ini. Oh, jadi kamu ngelakuin kayak gini karena kamu tuh masih nggak bisa terima soal rumah yang dikasih Bapak ke Mbak. Iya iyalah Mbak, apalagi Mbak tuh cuma anak angkatnya Bapak. Mbak gak berhak dapat hartanya Bapak. Kenapa Mbak mau sih? Mbak gak punya muka. Jangan-jangan Mbak udah pelet Bapak ya biar bisa dapat hartanya Bapak.
Kamu jangan fitnah aku kayak gitu ya, Tika. Istighfar kamu. Lu berani nampar aku? Tika! Tika! Kamu ngapain sih? Kamu mau ngancurin warung Mbak? Kalau Mbak nggak ngasih uang Mbak, aku bakal hancurin semua warung ini. Wah! Tika! Tika! Astaga! Tika! Sudah. Ada apa ini? Kamu kenapa marah-marah kayak gitu? Mas, Mbak. Aku tadi ditampar sama Mbak. Padahal aku cuma mau dibungkusin nasi. Aku tuh mau beli. Mbak minta. Ya ampun, Mbak. Kamu tega nampar adik kamu sendiri? Mbak minta maaf, Wahyu. Tadi Mbak kepancing emosi. Tapi Tika juga... Udah. Saya nggak butuh lagi penjelasan dari Mbak. Kamu, lain kali kamu beli nasi di tempat lain. Kita masih mampu bayar kok. Ya udah, Ya, Mas. ayo. Bahkan adik saya dan suaminya udah nggak nganggap saya sebagai kakaknya, Mbak. Melainkan sebagai musuh. Astaga, Bang. Itu pasti menyakitkan sekali. Kan kamu udah menganggap dia seperti adik kamu sendiri. Sakit banget, Mbak. Walaupun saya cuma kakak angkat. Tapi saya sayang banget sama dia, Mbak. Saya udah nganggap dia seperti adik kandung saya sendiri, Mbak. Makanya saya sedih dan kecewa karena ada kejadian kayak gini, Mbak. Saya tahu kok, Mbak. Saya bisa merasakan betapa kamu menyayangi Tika. Lalu setelah itu, Mbak, apa yang terjadi? Keadaan semakin kacau, Mbak. Lihat, Mas. Mbak itu lebih cocok jadi pembantu di keluarga aku daripada anak angkat Bapak. Kalian ngapain sih kesini? Ya terserah kita lah mau ngapain kek. Ini kan rumah Bapak. Mbak tuh cuma numpang. Ambilin kita makan dong. Lapar nih.